Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya mau memancing, tentu tidak, tapi saya sedang berjalan di areal persawahan di belakang rumah saya untuk kita mencoba terbang Nartor NX5 ya, atau SGRC S20. Jika Anda ingin tahu lokasi saya ada di mana, saya di daerah Google ya. Ini di belakang saya, rumah saya nih, yang ini. Oke, kita akan terus ke atas sana dan kita mencari tempat yang agak datar untuk mencoba ini. Ikuti terus video saya sampai habis, oke? Saya suka berada di tempat yang luas ya dan tinggi seperti saat sekarang ini, dan saya bersyukur kediaman saya tidak jauh dari sini, hanya di situ. Ini lagi baru musim tanam baru ini, rawan juga nih kalau cemplung di rawa-rawa gini ya. Cari yang kering lah ya kalau ada. Hari ini sebenarnya saya mau mencoba video dan FPV-nya ya, tapi saya sudah terlanjur sampai di tengah sawah ini dan saya tidak bawa smartphone holdernya. Ya, saya pikir saya repot kalau begini, ya sudahlah. Hari ini saya tes terbang saja. Jadi untuk kamera saya lepas aja deh. Saya juga ingin tahu kalau tanpa kamera manuvernya seperti apa. Jadi nanti video ini akan saya buat beberapa kali syutingnya ya. Karena selain saya nggak bawa kamera, maksudnya nggak bawa smartphone holder. Monggo Pak, nggih, monggo. Saya juga hanya punya baterai ini hanya satu, sehingga kemungkinan paling lama hanya 8 menitan terbang. Jadi pasti untuk mencoba segala sesuatunya saya butuh beberapa kali syuting ya, beberapa kali percobaan terbang ya. Kamera saya simpan, jadi handphone saya nggak bisa pakai, ya sudahlah, saya akan rekam tes terbang saja. Oh ya, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu untuk fungsi-fungsi dari tombol-tombol remote yang ada ya. Seperti inilah bentuk remote control dari Nartor NX5 atau SGRC S20W. Perbedaannya, jika Nartor di atasnya tertulis Nartor, namun untuk SGRC S20W di atas ini tertulis SGRC. Desainnya bagus ya, berbentuk stick PlayStation. Saya suka desain remote control seperti ini karena bentuknya lebih modern daripada kotak konvensional begitu. Di samping juga memegangnya lebih ergonomis. Remote control ini tidak perlu kita beri baterai karena dia sudah memiliki baterai internalnya yang di-charge melalui lubang micro USB ini. Kemudian di bagian bawah sini merupakan tempat di mana kita meletakkan smartphone holder. Kemudian di bagian tengahnya terdapat semacam display untuk menampilkan fungsi-fungsi tertentu yang ditampilkan dengan lampu LED. Baik, tombol pertama yang kita lihat di tengah ini merupakan power on off. Begitu dihidupkan, kita bisa lihat keseluruhan lampu LED-nya menyala. Pada saat ini terlihat display LED power berkelap-kelip.
ini menunjukkan bahwa dia siap untuk dilakukan binding terhadap drone-nya. Binding dilakukan dengan cara menggerakkan tuas throttle ke atas dan ke bawah, sehingga sekarang power sudah solid. Display di bagian tengah tertulis GPS Auto Return. Ketika menyala merah ini menunjukkan bahwa defaultnya drone berada pada mode GPS. Untuk menghidupmatikan fungsi GPS, kita lakukan dengan menekan tuas pitch dan roll ke dalam sambil ditahan sesaat. Nah, pada saat lampu GPS ini mati, maka drone berada pada posisi altitude hold. Selanjutnya, tombol yang ada di sebelah kanan tombol on off itu merupakan fungsi untuk auto take off dan auto landing. Tombol ini juga berfungsi untuk melakukan emergency stop dengan cara menekan 2 kali secara cepat, seperti ini. Sedangkan di sebelah kiri dari tombol on off merupakan tombol untuk melakukan return home. Jika saat ini drone sedang terbang dan kemudian kita tahan sesaat hingga berbunyi bip bip secara kontinu, itu menunjukkan dia sedang melakukan return to home. Namun jika sebelum take off seperti saat ini kita tekan lama, yang terjadi adalah mengaktifkan atau menonaktifkan headless mode. Terlihat dari lampu headless mode ini menyala. Pada saat lampu biru headless mode ini menyala, maka saat ini headless mode sedang diaktifkan. Untuk tuas-tuasnya standar, di mana tuas sebelah kiri adalah untuk throttle atas, throttle bawah, putar kiri dan putar kanan. Sedangkan untuk tuas yang sebelah kanan, maju, mundur, serta geser kiri dan geser kanan. Kemudian tombol yang ada di bahu sebelah kanan, yang di sebelah atas merupakan tombol follow me. Dengan menekan satu tombol ini, membuat drone akan mengikuti posisi GPS dari smartphone kita. Sedangkan tombol yang di sebelah bawahnya merupakan tombol foto dan video, di mana penekanan sekali untuk memotret dan ditekan lama untuk merekam video. Indikatornya lampu video atau kamera ini berkelap-kelip. Dan tombol-tombol yang ada di bahu sebelah kiri merupakan tombol untuk menaikkan dan menurunkan sudut kemiringan kamera. Namun kebetulan pada drone saya, servo untuk naik turunnya kameranya sudah rusak, sehingga nanti saya tidak bisa mendemonstrasikan fungsi ini ya. Untuk pengaturan kecepatan dilakukan dengan penekanan tombol throttle ke dalam. Sekarang terlihat berada pada posisi speed 2. Dengan menekan sekali, maka dia akan naik ke speed 3. Sekali lagi kembali ke speed 1 dan seterusnya. Selain itu, tuas throttle juga berfungsi sebagai pengaturan trimming. Dilakukan dengan menekan ke dalam sambil ditekan selama beberapa saat hingga lampu trimming nyala berkedip-kedip. Pada saat ini, kita bisa lakukan trimming dengan menggerakkan tuas pitch dan roll, di mana jika kita hendak men-trimming ke depan, maka gerakan ke arah depan. Dan jika kita hendak men-trimming ke arah belakang, tinggal gerakan ke arah belakang. Sedangkan untuk ke kiri dan kanannya pun sama. Untuk mengakhiri proses trimming, kita lakukan dengan menekan tuas throttle ke dalam sekali. Proses trimming tadi hanya diperlukan bila mana kita berada pada mode altitude. Artinya, pada saat kita tidak menggunakan GPS. Oke. Kita mulai dengan menyalakan drone-nya. Letakkan di tempat yang datar dan disusul nyalakan remote-nya dan binding.
Ini dia karena sudah pernah digunakan di jarak yang tidak jauh dari sini, dia tetap mengingat sepertinya posisi GPS-nya ya, sehingga dia tidak meminta reset GPS. Dia hanya menunggu penerimaan sinyal dari satelit. Namun jika kita hendak memaksakan untuk reset GPS, kita arahkan kedua tuas ke tengah atas. Oke, sehingga dia berkelap-kelip merah seperti ini. Ya, pada saat berkelap-kelip seperti ini, diputar pada posisi horizontal. Yang saya suka dari drone ini, untuk kalibrasinya sangat cepat sekali. Lihat itu, sudah sekali putar aja dah tinggal dirubah ke arah vertikal. Kita putar sekali. Oke, sudah langsung vertikalnya siap ya. Sekarang kita letakkan di tengah datar dan kita reset giroskop dengan cara menggerakkan kedua tuas menyebar ke atas. Oke, kita tunggu sebentar sampai sinyal GPS-nya siap. Dan tidak terlalu lama, itu dia sudah siap, sudah tidak kelap-kelip karena dia menggunakan double satelit ya, format GPS dan GLONASS, jadi cepat. Oke, kita langsung saja kita coba take off ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa kamera. Saya coba lihat kestabilannya. Untuk punya saya ini agak goyang-goyang ya, nggak stabil bener. Coba saya tarik ya dari posisinya. Oke, kembali lagi. Saya ambil lagi. Dikembali ke tempatnya lagi. Oke, kita coba fungsi berikutnya, RTH ya. Coba saya terbangkan jauh sedikit ke arah sana. Oke, cukuplah, jangan jauh-jauh dulu. RTH dilakukan dengan menekan yang ini. Ya, ya RTH. Saya juga sukanya RTH-nya mundur ya, tidak berbalik arah dulu. Kelihatannya dia nggak kuat tertahan angin. Oh, ini otot saya belum. Oh, ini baru RTH nih. Oke. Bagus. Tadi saya kurang kuat, jadi sampai bunyi bip-bip seperti ini baru dia proses RTH. RTH saya batalkan. Saya ulangi lagi ya, tadi salah. Jadi saya berangkatkan dulu ke sana. Oke, sudah cukup. Sekarang kita coba RTH, ditahan sampai bunyi. Oke, dia balik. Cuma kurang bagusnya adalah yaitu RTH tidak berbalik ya, hanya mundur saja. Dia tidak mendarat ya. Oh, dia turun. Oke, lumayan akurasinya. Kembali ke titik tadi. Ini yang juga saya tidak suka dari desainnya Nartor. Apa ya namanya? Kestabilan pada saat mendaratnya itu selalu dia jatuh, sehingga kalau tidak ada apa-apa sebaiknya mendaratnya kita tangkap saja dengan tangan, karena pada saat masih berputar dan dia jatuh begini, sayang aja gear dan propellernya. Oke, kita coba terbang lagi ya. Saya merasakan lebih enak tanpa kamera ya, pergerakannya. Take off. Oke. Lalu saya pasang kecepatan 3. Sekarang saya nggak bisa tahu jarak dan ketinggian karena saya tidak menggunakan smartphone ya, dan apps-nya. Oke. Ini kecepatan 3 bagus. Cepat ya. Enak banget tanpa
menggunakan apa namanya, tanpa menggunakan kamera, tanpa beban. Pergerakannya lincah dan cukup presisi, saya suka. Coba lagi ke arah sana. Sayang di sini saya tidak ada ketahui apa namanya, sisa baterai yang tertinggal karena tidak ada apps-nya ya, saya tidak mengaktifkan apps. Oke, coba saya cek dulu baterainya ada berapa dengan melihat indikator baterai yang ada di belakang. Baterainya masih ada 2, oke lah, kita terbang sebentar lagi. Ke arah sana. Oke. Dari sana saya coba. Oh, dia RTH. Enggak. Oke. Saya coba RTH saja. Apakah dia akan kembali lagi ke tempatnya dengan tepat? Sepertinya tidak, agak meleset sedikit. Oke, agak meleset sedikit. Tidak. Oh ya, sedikit. Saya batalkan. Jadi dia mendaratnya di sana. Tadi harusnya di sana berangkatnya. Oke, saya lihat lagi baterainya tinggal berapa. Kedua, oke lah, terbang-terbang pendek aja lah. Coba-coba manuver. Lincah dengan tanpa membawa beban kamera. Ini kecepatan 3. Oke. Kita lihat lagi sisa baterai yang tertinggal. Oh, sepertinya tinggal 1. Saya tidak mau ambil resiko. Kita mulai goyang-goyang kalau baterainya lemah. Monggo, monggo. Monggo, Mas. Asik nih, Pak. Kameranya enggak jelas dipasang. Monggo, monggo. Dari mana nih Bapak-bapak? Ya, dari Butuh. Mari. Monggo, monggo nggih. Oh, betul. Apa nih? Ngetes apa, Pak? Ngetes drone, Pak. Mainan. Ayo, Mas. Siap, Pak. Monggo. Agak susah menangkapnya ketika baterai sudah lemah. Oke. Kemudian untuk cepat mematikan atau emergency stop dengan mendouble klik yang ini. Jalannya dulu. Pak, Ini bisa tembus ke perumahan, ya. bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Ke perumahan Purwosari. Iya, Kakak tahu. Yo. Lah, tinggal lihat sana, lihat sini, Pak. Lewat Ya, sini, ya. lewat sini. Bapak yang merah. Bapak yang merah. Baju merah ini. Nggih, saya juga mau balik kalau ini udah selesai. Oh, ya. Bawa depan. Ya, depan.